Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Jamaah salat subuh, azakumullah. Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaknya dia segera menikah. Baik kemampuan secara fisik, kemampuan secara mental maupun kemampuan secara finansial. Hendaknya dia nikah. Karena sesungguhnya nikah itu ahsanul lil farj. Nikah itu lebih memelihara kemaluan, wa aghaddu lil basar, dan lebih menundukkan pandangan. Fa illam yastati falaihi bisiyam. Dan kalau enggak ada kemampuan untuk nikah, baik kemampuan uang, finansial, kemampuan fisik, maka hendaknya dia puasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu perisai bagi kalian. Sebuah hadis Nabi SAW yang memberikan gambaran bahwa Islam memelihara kehormatan manusia, jangan sampai jatuh dalam perbuatan dosa besar, yaitu berzina. Zina merupakan dosa yang terbesar ketiga setelah syirik, kedua adalah membunuh, ketiga adalah zina. Dan kita tahu bahwasanya tanda akhir zaman adalah intisyarul zina, tersebarnya perzinahan. Perzinahan terang-terangan, perzinahan terbuka, bahkan perzinahan difasilitasi. Waktu itulah sejak usia dini Nabi mengingatkan para pemuda untuk menghormati kemuliaan dirinya. Jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan zina. Walaupun syariat larangan berzina tidak hanya ditujukan untuk para pemuda, tapi tetap ditujukan secara umum kepada manusia. Karena zina dalam usia senja lebih besar lagi dosanya. Sehingga di hadis Nabi pernah bersabda dalam riwayat Imam Abi Daud, ada 3 golongan yang nanti tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat. Tidak Allah sucikan mereka dan baginya azab yang pedih. Di antaranya adalah syekhun zanin, yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan dan baginya azab yang pedih, adalah orang sepuh tapi berzina. Ya, orang apa, bahasa kita apa? Tua bangka ya. Sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Ya. Ini lebih besar lagi dosanya. Jadi jamaah sekalian, kita berhadapan dengan akhir zaman. Dan akhir zaman fitnahnya adalah fitnah perzinahan. BKKBN mencatat 62% pelajar putri tidak perawan lagi. Fenomena yang mengkhawatirkan sekali. Kalau betul data itu valid, hendaknya kita menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita. Dan media yang efektif memang diantaranya adalah dengan ibadah siam ini. Maka ibadah siam di masyarakat kita itu terjadi 2 kubu. Kubu pertama, memang ibadah puasa itu murni memang lalakum tatakun. Niatnya benar pengen takwa. Untuk itulah di awal Ramadan ini kita luruskan niat kita puasa pengen takwa. Kubu lain menghadapi Ramadan ini budaya. Jadi Ramadan sebuah hiburan. Nanti ada buka puasa di situ bareng iftar jama'i, ya gak?
ada acara-acara. Jadi menyikapi Ramadan budaya. Nah, untuk itulah jemaah sekalian, dari awal kita akan bicara tentang Ramadan sebagai bulan ketaatan, bulan ibadah. Khusus dalam bahasan kita adalah bagaimana Ramadan mencegah dari perbuatan zina. Anak-anak muda jangan pulang dulu ya. Gitu. Udah tidur, mau tidur lagi ya. Terlalu. Karena kalau masa muda dia sia-siakan untuk yang tidak bermanfaat, sayang. Karena ketika orang berzina, resikonya pertama, kehormatan dirinya akan hancur. Enggak bangga orang yang jadi pezina itu, enggak bisa membanggakan dirinya. Enggak punya kehormatan, enggak punya jati diri, rendah, hina. Dan Allah tampakkan kehilangan wajah, kehilangan cahaya di wajahnya. Wajahnya itu Allah cabut cahayanya itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, penyakit dan obatnya. Satu buku yang menjelaskan tentang dampak negatif dari dosa. Bahwa orang yang berzina, Allah hinakan wajahnya. Makanya seringkali pezina itu wajahnya itu ditebalkan dengan bedak, dengan make up, karena rusak wajahnya itu. Lihat bintang-bintang film itu, karena berzina. Ya, beda dengan orang-orang yang soleh, tanpa harus di make up, wajahnya nampak keindahan dan kebaikan di wajahnya. Nah, ini pertama, zina merendahkan kehormatan diri kita. Enggak bangga kita, dan rendahkan diri kita. Yang kedua, zina itu menghancurkan tatanan keluarga kita. Seorang yang berzina akan hancur kehidupan keluarganya. Dan banyak perceraian terjadi karena kasus perselingkuhan. Kadang suaminya yang selingkuh, kadang istrinya yang selingkuh, kadang dua-duanya yang selingkuh. Banyak cerita curhat. Seorang suami selingkuh. Udah selingkuh minta solusi. Kurang ajar memang. Ya. Kenapa selingkuh? Balas istrinya yang selingkuh. Habis istri saya selingkuh duluan, Ustaz. Akhirnya saya selingkuh. Begitu saya selingkuh, istri saya stres. Gitu. Jadi Bapak balas selingkuh juga? Iya. Aduh, luar biasa. Jadi rumah tangga hancur. Kesian keluarga. Kecewa istri kalau tahu suaminya selingkuh. Dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk. Gitu. Ya, jangan pura-pura lemas. Nah. Di kantor jangan genit-genit. Pura-pura makan bareng, pulang bareng. Iya Pak. Ini bahaya di kantor itu. Teman tapi mesra. TTM ya Pak ya? TTS. Jadi fitnah memang di lingkungan kantor. Ya, makan bareng. Kalau barengnya rame sih nggak masalah. Barengnya itu berdua. Ya, nanti dia curhat, kemudian diantar bareng, dijemput bareng, gitu. Ini fenomena sehari-hari di lingkungan kantor. Banyak. Ya, kelihatan kalau bukan suami istri kelihatan, jalannya kelihatan, cara ngobrolnya juga kelihatan. Nggak usah pura-pura. Gitu. Nah ini sekali lagi, ketika suami selingkuh, pamannya, kecewa istrinya, dia hianati pernikahannya, dia hianati keluarganya. Demikian sebaliknya, ketika istri selingkuh juga suami akan tersiksa. Yang lebih tersiksa adalah anak-anaknya. Berapa banyak anak-anak jadi depresi, stres melihat kelakuan orang tuanya. Maka hidup tidak berzina itu prestasi. Dan kita akan dicontoh oleh keluarga kita, oleh anak cucu kita. Beginilah menjalani hidup, penuh wibawa, penuh kehormatan.
penuh kesopanan, tidak melacurkan diri dengan berzina. Nah, yang ketiga, dampak dari zina itu merendahkan kehormatan agama kita. Kenapa harus berzina? Toh agama membuka pintu pernikahan. Dibuka seluas-luasnya pintu pernikahan. Salahnya kita memang menganggap pernikahan itu sebuah kendala. Orang mau nikah dihalang-halangi karena belum mapan. Seolah-olah nikah itu adalah penghambat kemapanan. Padahal justru nikah itu membuka pintu kemapanan. Gitu. Baik Al-Quran maupun hadis Nabi menjelaskan bahwa nikah itu membuka pintu kemapanan. Di hadis umpamanya Nabi pernah bersabda, salah satu rizqum fi aunillah. Ada 3 golongan yang rizkinya nanti dijamin oleh Allah rizkinya itu. Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang nikah tujuannya menjaga kehormatan diri. Bahwa mereka yang nikah untuk menjaga kehormatan diri, rizkinya dijamin, kemapanannya dijamin oleh Allah. Untuk itu tidak boleh kita halangi orang nikah lantaran mungkin penghasilannya pas-pasan. Jangan kawin dulu lah nak, gaji kamu masih UMR. Kamu mau ngasih makan apa anak istri kamu nanti? Ya nasi lah, gitu. Ya, memang itu apa namanya? Dedek. Ya, bebek dedek. Jadi orang dibayang-bayangi kalau nikah itu ini setan yang ngomong seperti itu. Nikah itu kebaikan, nikah itu syariat. Enggak mungkin ibadah, kebaikan, syariat membuat orang jadi hancur hidupnya. Tidak zalim Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, kamu masih belajar nak, nanti terganggu studi kamu. Kata siapa? Orang yang menikah justru otaknya itu akan encer. Ghazali, Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan orang yang menahan-nahan nikah sehingga akalnya jadi linglung. Bahasa kasarnya bego. Gitu. Jadi linglung dia, pelongo gitu. Enggak punya tujuan hidup. Dengan dia nikah, dia punya tujuan hidup. Semangat cari nafkah dan tersalurkan syahwatnya. Makanya orang yang enggak nikah itu gelisah hidupnya. Beda dengan orang yang menikah, tenang hidupnya, stabil jalan hidupnya, terarah. Jadi apa salahnya? Agama memberikan fitrah bagi manusia, menyalurkan fitrah manusia. Lihat manusia hari ini, ingin mencari kebahagiaan dengan cara dosa dan maksiat, makin hancur Pak. Mengerikan kehidupan ini. Anak-anak zina di mana-mana. Anak lahir tanpa identitas bapak yang jelas. Kesian. Karena apa? Karena hamil di luar nikah. Baru nikah 6 bulan lahir bayi prematur gitu. Yang prematur nikahnya udah hamil duluan baru nikah. Disembunyikan ternyata 6 bulan udah lahir bayinya. Ternyata udah hamil duluan 3 bulan baru kawin. Ini sudah jadi tren. Apa namanya? Mengandung dulu baru mengundang. Kalau zaman dulu orang-orang soleh mengundang dulu baru mengandung. Sekarang adalah mengandung dulu baru mengundang. Nih Bu, dengerin nih Bu. Gitu. Jadi anaknya mau nikah jangan kaget. Kamu masih muda nak, sayang. Masih muda kamu harus digunakan buat ini buat. Tidak, nikah itu tidak merampas masa muda. Nikah itu justru menjaga masa muda dengan kemuliaan. Jadi jangan image-kan nikah itu yang negatif. Itu salah kita, itu agama kita nikah. Biar si kafir yang berzina, kaum muslimin tampil dengan menikah. Salah kita ya pasti.
Emang budaya barat nggak suka nikah, dianggap beban. Mereka ingin hidup bebas. Ya, kalau bisa laki sama laki. Kayak yang kemarin ketangkep tuh, Kelapa Gading. Iya, buat apa punya pacar ganteng? Buat apa punya wajah ganteng kalau pacarnya ganteng juga kan gitu. Iya kan? Wajahnya ganteng, pacarnya ganteng juga kan gitu ya. Sudah mengkhawatirkan memang Pak, perzinahan itu. Kadang lolos dari pengawasan orang tua. Ya, kita minta sama adik-adik, jangan. Tiap hari Pak, anak mulai SMP itu, depan mata kok, depan rumah saya, pos itu. Situ makan ketoprak, suap-suapan, masih SMP. Iya, kan ketoprak, suap-suapan tuh. Iya, suapin pacarnya itu, masih SMP Pak. Itu kan ekstrakurikuler sekolah. Gitu, pacaran. Guru-guru tahu semuanya, tapi nggak bisa menghentikan. Sudah dari dulu kita ngasih masukan, dipisah sajalah ke sistem pesantren. Dari SD oke lah dicampur, tapi kalau di SMP sudah saatnya dipisah. SMP laki-laki, SMP perempuan. Itu untuk kemaslahatan, sudah mengkhawatirkan. Jadi jamaah sekalian, agama taruhannya. Kenapa harus berzina? Padahal agama membuka pernikahan. Dianjurkan sedemikian rupa. Pahalanya luar biasa banyaknya. Dan Nabi SAW dalam syariatnya tidak pernah memberatkan orang nikah. Ada yang mahar dari emas. Tentu sahabat-sahabat yang mapan. Ada mahar cincin dari besi. Ada mahar mengajarkan bacaan Al-Quran kepada istri. Nggak dipersulit mahar dalam Islam. Yang penting laki-laki bertanggung jawab, berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kembali bahasan kita jamaah sekalian, zina ini hal yang sangat mengkhawatirkan sekali. Datanglah syariat puasa mencegah, meminimalkan kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perselingkuhan. Yang tua juga Pak, tiap hari ngelihat kok yang tua. Jadi dia nggak sadar bahwasanya dengan dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu, dia akan berdampak dalam semua sisi kehidupannya. Kenapa harus berzina? Di kantor Pak luar biasa, wanita-wanitanya harum-harum. Iya, harum, menarik. Di rumah istrinya kayak kucing dapur gitu ya. Iya, makanya seringkali tergoda, banyak yang tergoda. Kesian keluarganya. Suami saya selingkuh Ustadz sama teman kantornya, saya tahu. Wah, luar biasa. Ya sudah Bu, ngapain lagi punya suami pezina? Rusak kesenangan sesaat yang dia cari. Makanya Islam membuka pintu poligami, asal bisa negonya gitu. Iya. Fitrah, poligami fitrah Allah berikan, nggak mungkin menghinakan perempuan. Karena memang perempuan di negeri kita sudah kelamaan dijajah oleh Belanda. Ditanamkan permusuhan terhadap poligami, padahal poligami tidak menzalimi wanita. Ini bagi wanita yang fitrahnya masih bagus, kayak di sini nih, bagus semua, gitu. Diizinin Pak kalau di sini mah, asal siap resikonya. Nah, kembali bahasan kita. Jadi agama taruhannya jelek. Oh, Pak Haji nggak taunya genit juga tuh, gitu. Ngakunya pengurus masjid, nggak taunya buaya darat juga tuh, gitu. Jadi agamanya jadi jaminan Pak, jadi taruhannya. Untuk itulah jemaah sekalian, baik yang tua maupun muda,
memang di akhir zaman ini zina terbuka, fasilitasnya kelihatan. Perempuannya itu berpakaian tapi telanjang, betul kata Nabi SAW, nyata, kelihatan. Nah jemaah sekalian, inilah momen Ramadan kita menjaga syahwat kita, menjaga kehormatan diri kita. Jangan kotori hidup dengan zina. Selamatin, ini kewajiban kita. Bagi anak muda, adik-adik, jangan. Masa muda itu masa yang indah. Masa muda itu masa kenangan yang sangat bagus sekali. Mumpung masih punya orang tua, baik sama orang tua, mumpung masih punya kesempatan jadi pemuda masjid, remaja masjid, masa-masa muda itu diisi dengan manfaat. Mumpung masih muda berprestasi sekuat tenaga, gitu. Sayang jatuh zina, hina, rendah. Seperti anak-anak sekarang itu, kotor. Memang nggak ada yang merangkul mereka. Ya, saya harapkan masjid bisa merangkul anak-anak muda itu. Liar Pak, kehidupannya liar. Lihat yang belum lama nih kasus geng motor anak-anak muda, pala dua rata-rata. Nggak ada geng motor aki-aki, nggak ada. Gitu. Ya. Ya. Anak muda pala dua aja, kesian, rangkul ya. Saya pikir masjid harus ada program buat merangkul mereka. Masih muda itu dirampas oleh narkoba, kejahatan, dan khususnya perzinahan itu. Bayangin, sudah menjadi tren itu, perzinahan. Sampai di kampung-kampung Pak, cuma karena pengen minta pulsa, mereka mau foto bagian dalam tubuhnya. Tak pulsa dong, saya kasih lihat tubuh saya deh, foto ini, kirimin pulsa ya. Itu di kampung Pak. Di kampung, saya dapat laporan dari orang kampung. Sampai sedemikian rendahnya kehormatan para wanita muslimah kita. Dan mereka mau dibayar dengan jumlah yang murah untuk berbuat yang haram. Ya. Jangan tutup mata masalah ini. Kalau kita dari atas ke bawah, dari kota ke desa melihat nyata itu Pak, dia mengkhawatirkan. Untuk itulah jemaah sekalian, kesempatan awal Ramadan sekali lagi, mari kita jaga anak-anak kita. Ya, masjid nih sentral, punya peran. Bagaimana bisa memberikan solusi buat menangkal perzinahan. Yang tua juga, perselingkuhan, udahlah, nggak usah genit-genit lagi. Ya. Memang kadang laki-laki itu nggak genit Bu, jangan salah paham dulu, saya belain juga bapaknya, gitu. Dia nggak genit, cuman duitnya banyak. Makanya ibu-ibu kalau suami naik jabatan siaga satu, gitu. Dia banyak doain di jalan, semoga suaminya itu tidak diganggu, betul. Saya pernah suatu ketika selesai pengajian diajak makan salah seorang dirut, langsung makan siang dulu, gitu. Dia cerita, dirut ini, saya cukup terharu. Kawan kita ini insya Allah soleh. Memang jabatan itu berat Ustaz, makin tinggi godaannya makin berat. Dia bilang pertama godaan itu godaan harta, korupsi, gitu. Dia bilang saya berusaha bawa pulang ke rumah untuk anak istri yang halal Ustaz. Saya bilang udah dirut, ngapain korupsi? Iya gak Pak? Udah dirut. Tapi memang orang kadang fitnah harta, walaupun kaya tetap maling. Jangan, kita puasa di sini nahan lapar, yang halal kita bisa tolak, apalagi yang haram harusnya. Hikmah dari puasa. Banyak orang nggak puasa itu, korupsi jalan terus. Dan kita tahulah negeri ini malingnya luar biasa. Iya, mental malingnya luar biasa. Maka ketika saya ceramah di Departemen Keuangan,
Saya bilang, saya ngomong bebas boleh gak? Boleh Ustaz. Jelasin itu tentang makan duit haram, khutbah Jumat. Gitu. Pas kebetulan ada pertemuan seluruh kepala kantor se-Indonesia. Wah, kesempatan saya bilang. Buat. Itu ceramah. Sebagian nangis itu, jamaahnya Jumatan itu. Selesai, kata pengurusnya, kena kita semua Ustadz, gitu. Tersinggung Pak? Enggak, terima kasih Ustadz. Diingetin, gitu. Ya udah, itu ceramah terakhir di situ. Nggak panggil lagi, nggak dipakai lagi. Ya. Ceramah dan terakhir, khutbah perpisahan. Jadi memang godaannya kalau orang udah banyak duit, itulah fitnah harta memang. Jadi fitnah harta bukan sama orang miskin saja ya, yang banyak duit juga terfitnah. Nah, kawan kita bilang, saya berusaha tidak makan duit haram. Saya ingin ngasih pada anak saya, istri saya duit yang halal. Itu satu. Yang kedua, dia bilang ujian yang berat masalah cewek Ustaz. Cewek. Jadi dalam setiap pertemuan, ibu-ibu harus tahu nih bu, dengerin nih bu, jangan pura-pura ngobrol. Gitu. Ibu-ibu bukan yang ngobrol malah ngaji. Gitu. Nah, apa namanya? Masalah perempuan dia bilang. Itu memang ada. Mau ketemu di mana di situ pakai perempuan. Itu sudah budaya transaksi. Pakai perempuan. Di mana-mana transaksi pakai perempuan. Di golf, ya, golf nih orang kaya kan main golf. Kalau orang susah main golok. Di lapangan golf saja pakai cewek. Apa namanya Pak? Hafal dah, ya kan? Nah jadi apa namanya? Pakai perempuan. Mau transaksi, ya, dimanapun. Paling tidak yang nyata tuh perempuan. Makan, jalan, apalagi sampai keluar kota. Itu difasilitasi. Jadi gratifikasi syahwat itu ada memang. Teman-teman yang menganggarkan itu, departemen anggaran itu, dia sampai stres, ngebayangin dosa. Alhamdulillah saya keluar kerja di swasta, walaupun gaji lebih kecil dan seterusnya, tapi hidup saya bebas dari bikin anggaran fiktif buat maksiat. Ada anggaran, rapat puncak, anggaran sekian, buat jablay sekian. Iya bu, makanya bawa istri Pak, sunahnya kan bawa istri. Nabi aja perang bawa istri, itu perang Pak. Ini kan kita nggak perang, cuma rapat, bawa istrinya. Istrinya repot, ya itu resiko satu istri memang. Sama, kita sama, ahli tauhid. Ya, muwahhid, ahli tauhid. Ya, ahli satu, gitu. Jadi jamaah sekalian, ini sudah jadi rahasia umum. Orang acara-acara itu kalau nggak ada perempuannya nggak nikmat, maksiat. Makanya rapat-rapat itu saya bilang nggak boleh Pak, dosa. Maka sebagian alhamdulillah sekarang nih acara-acara rapat itu manggil dai untuk refreshing, sekaligus untuk siraman rohani. Ujiannya Pak. Nah kembali bahasan kita. Jadi hadis Nabi SAW menghindari zina yaitu dengan nikah, yang paling utama. Kalau nggak mampu nikah, kalau kita bukan nggak mampu nikah, nggak berani negonya, gitu. Ya nggak berani nego sama pos 1, gitu. Ya sudah puasa. Nah puasa ini memang untuk menjaga kehormatan diri. Sayang, kita ingin mati tidak zina, bahagia. Mati tidak berzina, bahagia.
bawa kehormatan diri di hadapan Allah, tidak jadi pezina. Nggak ada wibawa, nggak ada kehormatan jadi pezina. Memang saya akui berat. Saya dengar cerita teman-teman berat. Ya alhamdulillah kalau saya ngajar temu laki-laki, pulang juga nggak lihat yang macam-macam. Saya akui memang bapak-bapak yang daerah-daerah tertentu kerja ngelihat perempuan-perempuan berat bu, berat. Maka ibu galak-galak sama suaminya, suaminya lebih betah di kantor, harum-harum di kantor itu, rapi. Iya, muda-muda, pulang ke rumah istri cemberut, luar biasa, serem. Makanya suami banyak yang stroke, gitu. Iya, mau nikah lagi kagak berani, pulang diomelin terus sama bininya, akhirnya stroke. Sian suami-suami, jasanya besar, cari duit buat makan anak, buat makan istri. Bukannya ngucapin terima kasih, dicemberutin sama istri, dimaki-maki. Kesian. Tapi intinya memang saatnya kita di akhir zaman ini menjaga syahwat. Ya, bismillah. Saya nggak mau terlalu panjang. Tapi yang penting itulah nasihat. Wibawa kita jaga, wibawa agama kita, dan masa depan keluarga kita. Ya, banyak yang hancur keluarganya, ya, rumah tangganya. Itu gara-gara fitnah zina itu, syahwat. Seandainya seorang melakukan suatu perzinaan, kemudian sebelum meninggal dunia itu dia sempat bertobat, Ustaz. Apakah nanti di akhir zaman itu akan tetap dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban, Ustaz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan jarimah, kejahatan yang jarimah jahat artinya ya, nggak boleh nama anak jarimah, nggak boleh. Ya, saya juga kaget ada orang namanya jarimah. Jarimah tuh pidana kejahatan. Jarimah, gitu. Jamaknya jaroim. Nama anak jarimah, gitu. Gak sekalian morfina, gitu. Morfina ganjalia. Gitu. Jadi orang yang kena hukuman dunia seperti pencuri potong tangan, pembunuh dikisos, kemudian berzina dirajam kalau sudah menikah. Seandainya dia tobat, tobatnya sah. Tapi hukuman tetap Allah akan tuntut sampai hari kiamat. Ulama mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apakah Allah mau balas hukum dia di akhirat nanti atau Allah maafkan, itu hak Allah nanti. Tapi hukuman memang dituntut. Walaupun di Indonesia tidak tegak hukum Islam, seorang bertobat dari dosa sah tobatnya, dan dia tidak harus minta dirajam di Saudi. Karena beberapa orang datang ke Saudi tobat minta dirajam di sana. Saudi nggak mau. Karena ini menyangkut hubungan antar negara dan nggak ada wewenang. Nah, jadi kalau nggak tegak hukum atas dirinya, tobat. Bahkan sekalipun tegak hukum kayak di Arab Saudi, dia nggak mau dirajam karena nggak ketangkep, pamannya, dia sudah tobat saja. Sama korupsi di Indonesia, mamanya, yang harus dikenakan hukum bagi koruptor, dia nggak kena hukum, ya nggak ketangkap, nggak ketahuan, pamannya, dia tobat saja. Dan tentunya harta korupsinya itu jangan dimakan, balikin. Ya gimana lah caranya? Ya sama sekarang nih sebagian artis tobat, penghasilan dulu dari artis rumahnya nggak dia pakai. Bahkan dia buka usaha kuliner, jualan gado-gado. Gak apa-apa, yang penting halal. Semua fasilitas yang dia dapat dari dunia hiburan, dia tidak pakai. Luar biasa. Nah jadi, kalau orang umpamanya dia berzina, kemudian tobat, sah tobatnya.
Allah akan ampuni dosanya. Adapun hukumannya tetap Allah tuntut nanti pada hari kiamat. Nih, di masa Nabi ada yang berzina. Bahkan kisah perempuan yang berzina datang lagi kondisi hamil, dia berzina, dipanggil walinya untuk jaga perempuan ini. Sudah lahir, dirajam. Habis dirajam, Nabi sholatin. Umar agak sedikit protes, ya Rasul, kan dia berzina, kok disolatin? Kata Nabi, qad tabat, dia sudah tobat. Kalau dosanya dibagikan 70 orang di antara kalian, cukup buat nutup dosa kalian. Gitu, kurang lebih. Ini keutamaan orang yang tobat dan siap dihukum dengan hukum Allah. Ini keutamaan generasi sahabat, berbuat dosa, ngaku. Kalau kita kan enggak ya kan. Udah buktinya ada, cari pengacara yang canggih dan seterusnya. Jadi kalau seandainya dia enggak dihukum, ya sudah, serahkan Allah nanti pada hari kiamat. Taubatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Kebetulan saya bekerja di salah satu otomotif di Indonesia. Jadi kebanyakan di situ kita jina mata. Apakah setiap hari kita harus tobat nasihat, terus besok lihat lagi, terus tobat nasihat lagi, lihat lagi, gimana Ustaz? Iya. Memang tobat itu setiap saat. Nabi sehari 70 kali. Ya, istighfar dan tobat. Karena tobat itu baik berbuat dosa maupun tidak berbuat dosa, sunnah tobat. Gitu. Taubat itu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sadar berbuat dosa maupun tidak sadar berbuat dosa. Kadang orang habis beribadah disuruh istighfar seperti sholat. Kita diperintah untuk istighfar. Mohon ampun. Padahal habis sholat. Emang kita habis main judi istighfar? Apa hikmah kita istighfar mohon ampun setelah kita ibadah? Kita khawatir ibadah yang kita kerjakan kurang sempurna. Ini etika dalam Islam. Maka tobat tetap diperintah walaupun kita nggak berbuat dosa dan maksiat. Karena Allah suka dengan orang yang tobat. Dan tobat adalah antisipasi. Jangan-jangan memang kita telah berbuat dosa dan maksiat. Jadi nggak masalah. Ya, tobat dan begitulah kehidupan. Dan Allah membuka pintu tobat seperti itu memang. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, saya akui, saya bilang tadi, itu yang banyakkan laki-laki kerja pabrik, otomotif ya. Tapi kalau yang banyak perempuan, ke sebagian di kawasan itu, banyak. Dari 13.000 karyawannya itu, yang laki-laki cuma 1.000. Gimana nggak rawan perselingkuhan, gitu. Saya jelasin, kamu harus ekstra hati-hati, banyak perempuan di tempat kerjanya itu, gitu. Nah ini contoh. Jadi tetap istighfar, tobat. Jadi tidak ada istilah ini mempermainkan tobat, tidak. Yang penting dia niat tidak mengulangi lagi. Yang penting niat. Syarat tobat itu seorang bukan berarti nggak boleh ngulangin, tidak. Niat tidak ngulangi lagi itu syarat sah tobat. Selama dia niat nggak ngulangi lagi, maka sah tobatnya. Kalau dia niat pengen ngulang lagi, ini nggak sah tobatnya. Sekalipun dia berkali-kali berbuat dosa, selama dia niat tidak mengulangi lagi, sah. Perhatikan, jangan dipahami, wow kalau ngulang lagi berarti nggak sah tobatnya. Ini enggak, Allah adil. Nggak ada syarat sahnya tobat, yaitu dia tidak boleh mengulangi lagi. Enggak. Kalau dia mengulangi lagi berarti tobat yang pertama nggak sah. Enggak begitu Islam. Niat, memang berat memang. Maksiat itu mengepung. Ya. Makanya teman-teman yang di Yaman, di Saudi, hafal Quran, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, belum teruji. Ya, sampai di sini buyar lupa lagi, nyopot. Teman-teman cerita,
Di Yaman kita hafal. Ke Indonesia, lihat goyang dompet, hilang. Ya, ujian memang. Ya, tapi tetap dijaga. Ya, kalau bisa diusulkan saja supaya perempuan di kantor lebih sopan pakaiannya dan seterusnya, lebih rapi dan etika dijaga. Ya, banyak sampai seorang kepala kantor cerita, bawaan saya selingkuh nih Ustadz, terus saya tanggung jawab saya sebagai kepala, bapak tanggung jawab karena bapak itu di wilayah kantor bapak, tanggung jawab gitu. Yang satu sudah punya istri, satu punya suami gitu, selingkuh Ustadz, saya tahu gitu. Kalau memang itu selingkuh ya dihukum, terserahlah bapak cara hukumnya itu. Nah jadi tetap sah tobatnya, walaupun dia selama nyawanya tidak ditenggorokan. Malam yugorgir, inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah terima tobat seorang hamba selama nyawanya tidak ditenggorokan. Gitu. Tobat. Dan Ramadan bulan taubat memang. Bulan taubat. Wallahu alam bishawab. Kalau kata orang tua saya, kamu jangan nikah sama orang cantik katanya. Ya kan retan. Kata duitan. Ya. Biasanya kalau mulutnya pecah 5, nanti cerewet, tukang ngomel lagi. Kira-kira ada ciri-ciri begitu atau memang ada dalilnya nggak kira-kira, Sad? Menilai seseorang pertama karena imannya, bukan karena fisiknya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila atsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jangan kalian lihat orang dari rupa dan fisiknya, tapi lihat dari hati dan amalnya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini jadi jamaah sekalian, perhatikan. Kita ini dalam milih pasangan itu seringkali karena lihat casing. Casing cakep dibilang pengeretan. Casing apa adanya juga dicela gitu. Kayaknya tampangnya Romusa tuh, rombongan muka susah gitu. Gitu. Nah, jadi jangan ya. Perhatikan ibu-ibu nih, ibu-ibu kesemsem, oh ganteng, keren, kaya, ternyata habis mandi sepah dibuang. Iya, banyak orang-orang nikah materi laki-laki itu karena kaya itu kemauannya besar. Baru 3 bulan dicerai, merasa kaya, merasa punya harta. Nah, jadi jangan kejebak dengan kurafat, mitos, tatoyur dan yang sejenisnya. Ini meramal orang dari wajah. Perhatikan, ya. Kalau ada telaler di bibir cerewet, gitu. Jadi, ya Pak ya, hati-hati nih. Biasanya orang-orang tua dulu yang belum kenal agama menilai seorang dari situ. Sama kayak orang mau nikah, nggak boleh nikah kalau kakaknya belum nikah. Ya, nggak boleh tunggu kakak kamu dulu nikah. Kakaknya 4 belum nikah semuanya. Iya, dipisangan Pak. Tolong Ustadz, ini kayaknya gangguan setan. Bukan, depresi. Orang ngamuk dipikir setan, tidak, depresi. Dia mau nikah, nggak boleh sama bapaknya, ditebalikin semua rumahnya. Nunggu kakaknya dulu. Kakaknya 4, kapan kawinnya? Gitu. Giliran nikah nunggu kakak. Coba giliran mati, nggak mau kakak duluan, gitu. Iya, kalau mati kakak duluan mau nggak mau. Jadi mati dan jodoh Allah yang tentukan. Nah, jadi jangan dapat yang cantik, soleh, alhamdulillah, gitu. Ya, jangan bayangkan jadi cerita mitos istri Nabi itu janda jelek-jelek, tidak, cantik-cantik. Juwairiyah, Sofia, Zainab binti Jahsin,
Nah, Zainab sama Zaid nikah, nggak cocok. Zainab cantik, Zaid pas-pasan wajahnya. Akhirnya firaq, cerai. Penting memang, ya. Jadi kalau wanita terlalu cantik, ya, suaminya pas-pasan, memang makan hati, ya gitu ya. Ayah, jeng suaminya tuh, iya, mau kayak mau itu, iya, tapi ya memang cari yang cantik itu ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata ulama, kan tunkahul mar'a li arba'in, kan dinikahi perempuan karena 4, ya, li jamaliha wali hasabiha wali maliha wali diniha. Dinikahi perempuan karena kecantikan, karena keturunan, karena harta, dan karena agama. Fasfar li diniha taribat yadak, pilih karena agamanya, kamu akan beruntung. Kata para ulama, yang nikahi pertama karena keturunannya ini Yahudi. Yahudi hanya nikah sama Yahudi. Nah, yang nikah karena kecantikannya itu Majusi penghamba kecantikan. Yang menikahi karena hartanya Nasrani, mata duitan, gitu. Itu dia pengeretan, gitu. Yang menikah karena agamanya kaum muslimin. Sehingga kata para ulama, kesalahan para pemuda hari ini memilih pasangan semata-mata karena casingnya, karena kecantikannya, bukan karena agamanya. Itu pilih karena faktor agamanya. Walaupun yang lainnya boleh, tapi yang paling utama agama. Jangan lihat casing. Kadang tuh dempulan, gitu. Iya, dempulan Pak, kelihatan doang. Makanya kalau mau nazar, mau ngeliat pasangan siang, jangan malam. Malam redup, remeng-remeng lagi. Siang kelihatan, ini putih beneran apa putih bedak, ya kan? Iya, nah ini penting. Jadi milih karena kecantikan pada prinsipnya boleh, tapi bukan yang utama. Yang utama karena faktor agama. Nikmat kalau agama itu, nggak kurang ajar sama suami, nggak melotot-melotot sama suami, terima rezeki suami ke kantor jaga anak-anak, gitu. Tapi karena pintar bersolek, suami ngelayap, dia ngelayap juga, gitu. Ini bahaya. Dan yang membuat hari ini rumah tangga nggak tahan lama karena berangkat dari awalnya rumah tangga nggak karena faktor agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini udah capek. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.